Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama aku Thalia Riani. Semoga saja teman-teman yang sedang nonton video aku kali ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di video aku kali ini aku mau share ke kalian tentang hutang. Jangan pernah memandang negatif dengan hutang ya teman-teman. Tapi di sini aku mau sekedar menceritakan tentang hutang dan membicarakan tentang hutang ya teman-teman. Nah, poin pertama aku mau mengingatkan kalian semua di sini, teman-teman aku yang nonton video aku kali ini, siapapun kalian yang belum punya hutang sama sekali, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk berhutang ya teman-teman. Kalau kalian nggak butuh banget atau nggak mendesak banget, kalian jangan pernah berhutang. Apalagi kalian mencoba untuk berhutang di bank atau di koperasi. Kalau kalian benar-benar butuh, coba kalian pinjam dulu ke saudara atau ke teman gitu ya teman-teman. Tetapi kalau memang itu masih bisa ditahan kebutuhannya yang tidak mendesak banget, kalian coba bertahan dulu dalam keadaan yang seadanya dan jangan pernah berhutang ya teman-teman. Pokoknya di sini poinnya jangan pernah mencoba untuk berhutang karena nggak enak banget. Orang yang punya hutang tuh nggak enak banget teman-teman. Pokoknya kalian yang belum punya hutang jangan pernah mencoba untuk berhutang dengan jumlah kecil pun kalian jangan pernah mencoba. Karena hutang yang kecil itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita, akan mencari hutang lagi yang nilainya lebih besar dan lebih besar. Gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, bagi kalian teman-teman yang saat ini sudah punya hutang yang nilainya kecil maupun sedang, gitu ya teman-teman, mungkin jumlahnya berapa, besar kecil hutang itu kan relatif menurut diri seorang masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi yang jumlahnya kecil maupun sedang, kalian cobalah berusaha kerja keras untuk segera melunasinya. Pokoknya kalian harus berusaha untuk segera melunasinya. Jangan sampai hutang kalian yang jumlahnya kecil tadi atau sedang tadi berangsur-angsur atau naik menjadi lebih banyak ya teman-teman. Karena kalau penghasilan kalian tidak mengcover jumlah angsuran yang kalian pinjam atau jumlah hutang yang kalian pinjam, semakin hari, semakin bertambah bulan, hutang tersebut akan semakin bertambah banyak ya teman-teman. Jadi di sini aku mau mengingatkan kalian semua yang kalian sudah punya hutang dengan jumlah yang kecil maupun sedang, kalian tetaplah berusaha kerja keras untuk segera melunasinya. Kalian bisa mencari tambahan penghasilan atau penghasilan tambahan lain selain penghasilan kalian yang utama. Kalian juga harus mencari usaha-usaha sampingan supaya kalian bisa menambah penghasilan ya teman-teman. Terus yang ketiga, siapapun kalian yang saat ini punya hutang besar, nilainya ratusan juta rupiah, mencapai ratusan juta ya teman-teman, bahkan lebih misalnya, kalian juga harus benar-benar berusaha untuk melunasinya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama seperti di poin kedua, kalian harus benar-benar berusaha keras, bekerja keras untuk melunasi hutang tersebut. Aku tahu melunasi hutang itu enggak mudah karena mungkin penghasilannya tidak mengcover, mungkin saat ini perekonomiannya sedang menurun, mungkin keadaannya sedang sulit gitu ya teman-teman. Karena memang keadaan manusia atau setiap manusia itu berbeda-beda. Tetapi di sini aku menegaskan ke kalian, berusahalah, bekerja keraslah, dan yakinlah sama Allah bahwa semua hutang kamu pasti akan lunas dengan cara kamu yakin, dengan cara kamu bekerja keras, pasti semua hutang-hutang kamu akan cepat lunas ya teman-teman. Karena aku juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi aku pernah punya pinjaman di beberapa tahun yang lalu, aku pernah punya pinjaman di bank dengan jumlah 100 juta lebih. Jadi di bulan pertama aku bisa mengangsur pokok plus bunga, bulan kedua berjalan lancar, bulan ketiga masih lancar juga, di bulan keempat, di bulan kelima, aku nggak bisa membayar angsuran karena keadaannya sedang ada COVID-19. Penghasilan aku menurun, pekerjaan aku berantakan, aku nggak bisa membayar angsuran. Nah, di saat seperti itu aku mengambil lagi pinjaman di koperasi. Koperasi yang pertama buat aku bayar di bank tadi, ya teman-teman. Tunggakan yang belum aku bayarkan 2 bulan
yang belum aku bayar. Aku ambil koperasi untuk membayar tunggakan tadi. Terus kemudian di bulan yang kelima aku sama aja nggak bisa bayar, aku ambil lagi di koperasi yang kedua. Jadi poinnya ada 3 ya teman-teman. Aku harus membayar bank yang pertama, bank yang induk tadi, kemudian di koperasi yang pertama, koperasi yang kedua di bulan yang sama. Bukannya aku semakin ringan membayar angsuran, tetapi malah semakin berat karena tadi tambah lagi ada koperasi yang pertama dan koperasi yang ketiga. Terus lagi di bulan selanjutnya atau di bulan berikutnya aku ambil lagi di koperasi lain lagi, di koperasi yang keempat buat bayar apa? Dibuat bayar di koperasi pertama, kedua, ketiga, dan di bank induk tadi. Kalian bisa ngebayangin gak sih aku harus membayar ke 5 tempat ini tadi? Pokoknya kalau orang yang sudah terbelit dalam hutang, susah banget buat keluar. Semua tergantung sama Allah, sama kerja keras kita, sama usaha kita. Ya teman-teman, aku pernah mengalami hal tersebut dan ini sangat-sangat gak enak banget, gak nyaman banget ya teman-teman. Pokoknya kalian semua yang saat ini sedang mengalami keadaan yang sama, yang seperti yang pernah aku alami, kalian berdoalah, bersabarlah, berusahalah, bekerja keraslah, dan yakin sama Allah kalau semuanya akan segera selesai dengan waktu yang memang sudah ditentukan sama Allah ya teman-teman. Jadi Tuhan itu, Allah kita punya rencana buat kita, tetapi kita senantiasa harus percaya bahwa semua keadaan akan baik-baik saja. Allah akan memberikan jawaban dari segala doa dan usaha kita ya teman-teman. Jadi aku pernah mengalami di posisi itu, nggak enak banget. Pokoknya nggak enak banget lah teman-teman. Di posisi tersebut aku harus membayar tagihan dan tagihan setiap hari, hari berganti hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Pokoknya terbelenggu banget di dalam itu. Aku harus membayar tagihan yang nilainya besar banget teman-teman. Itu karena kebodohan aku, kecerobohan aku, dan itu tadi, aku mencoba untuk berhutang dari jumlah kecil, kemudian aku mencoba menambahnya lagi dengan jumlah yang besar, dengan waktu yang panjang. Aku menganggap semua itu menjadi ringan, tapi ternyata enggak. Semua itu menjadi beban dalam hidup aku, semua itu menjadi hal yang sangat menyedihkan. Pokoknya menghancurkan pemikiran kita, menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita nggak punya power untuk menghadapi semua itu, terkadang aku juga pernah nih lihat di kasus-kasus di TV ya teman-teman. Banyak ibu-ibu atau orang-orang yang sedang depresi karena banyak hutang, mereka sampai bunuh diri, mereka sampai menghabisi anak-anak mereka, mereka sampai itu ya bunuh diri massal gitu ya teman-teman. Jadi aku pernah melihat berita-berita di televisi tentang itu. Jadi itu sangat-sangat memprihatinkan banget. Di sini aku share tentang itu ke teman-teman. Ya sebenarnya alhamdulillah sih aku bisa melewati masa-masa itu dengan aku bekerja keras, dengan aku berdoa, berjuang, dan aku yakin Allah akan menjawab semua doaku, dan alhamdulillah aku bertobat atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Jadi aku pernah mengambil pinjaman untuk sesuatu yang tidak penting, aku pernah mengambil pinjaman untuk membangun sesuatu yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, aku mengambil pinjaman dengan gini ya teman-teman, aku punya prinsip seperti ini, dulu banget, aku punya prinsip seperti ini, kalau aku nggak berhutang, aku nggak akan pernah bisa membeli ini, kalau aku nggak berhutang dulu, aku nggak bisa apa ya, membeli sesuatu yang aku inginkan. Jadi aku bisa membeli inilah kalau aku berhutang dulu. Aku bisa membeli itu kalau aku berhutang dulu. Jadi prinsip itu salah besar ya teman-teman. Pokoknya salah besar. Kalau kalian ingin sesuatu, kalian ingin membeli sesuatu, keinginan atau apa, kalian coba menabung dulu ya teman-teman. Kalau kalian ingin benar-benar itu mendesak banget dan butuh banget, kalian boleh berhutang. Tapi ingat, kalian hutang dulu ke teman-teman atau ke saudara atau ke keluarga ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah terus ambil pintas, daripada aku pinjam ke keluarga atau pinjam ke saudara, lebih baik aku pinjam di bank. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih punya saudara, kalian masih punya teman, masih punya keluarga, kalian bisa
konsultasi dulu atau rembukan dulu sama keluarga, sama saudara Anda, kalian bisa pinjam ke mereka gitu ya. Jadi poin di sini pokoknya jangan pernah ambil keputusan dengan cara yang tergesa-gesa ya teman-teman, karena aku pernah mengalaminya. Jadi aku meng-share semua ini itu punya alasan yang besar. Aku tidak ingin kalian semua terjebak dalam hutang seperti apa yang pernah aku rasakan. Itu gak enak banget teman-teman, gak enak banget pokoknya. Jadi di video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya untuk channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.